Nah, coba diklarifikasi Bang, 16 miliar sayembara itu ada gak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah, itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen Oh Bang, iya, dalam makanya saya curiga komentarnya. jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu kan. Orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, biar bodoh amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah, cuman orang-orang yang sedikit ini gitu, yang sejuta, mungkin dia bilang sejuta ini, yang dia aku ini. Iya. Nah, ini dia di atas namakan 360 juta loh menurut Indonesia ini Bang. Dibandingin 1 juta mereka yang diam itu, bukan berarti mereka nggak mendukung mereka. Justru yang diam itu nggak mau peduli. Mereka nggak percaya orang-orang ini, gitu loh. Mereka nggak mau ngapain, gitu. Orang mohon maaf, orang yang dianggap nggak waras gitu, mereka nggak peduli kok. Banyak di kanal TikTok saya itu. Sampai mereka bilang, udah Bu Irma, gak usah digubris lah, orang kayak orang edan, kayak orang macam-macam yang diomongin disampaikan ke kanal TikTok saya. Jadi saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini, karena Mbak Irma ngomong begini, saya akhirnya ngomong, Mbak gak usah digubris tuh orang-orang. Rakyat Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Tapi kita nggak peduli kok sama mereka. Gitu. Jadi mau ngatasnamakan rakyat yang mana? Iya, Ya kan? memang. Mereka bikin memang jago. Ini ada bohirnya nih. Ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit Artinya hati. itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang ngongkosin. ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah, kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah, ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu, Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma, sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi, apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikutin. Jadi belum pernah ada pikiran bahwa anak saya ini nanti mau maju, itu belum pernah ada pikiran. Saya minta anak saya ikut Pak Prabowo, nderek Pak Prabowo, ojo kemajon. Sampai ngomong begitu kok sama saya. Artinya kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Mau dipakai Pak Prabowo lagi nanti ke depan, monggo, nggak dipakai pun juga nggak ada masalah gitu. Itu Pak Jokowi sampaikan. Orang lain yang ketakutan ini kita duga sebagai bohir dari mereka-mereka ini. Jadi ada dua kategori Kak Irma melihat ya. Iya. Siapa yang ngongkosin gerakan-gerakan mereka ini? Kan begini Kak Irma. Kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya. Tapi kan saya juga nggak boleh menyebut nama, fitnah nanti ya. Karena kita harus punya bukti untuk bicara Bang. Tapi secara menduga ini para mantan juga sih Kak Irma. Saya menduga ada di antara orang di belakang kita ini kan bukan kita ini bukan politisi bodoh gitu ya, yang nggak punya jaringan, nggak punya telinga banyak gitu. Kita juga tahu gitu ya, siapa membiayai siapa kan gitu. Ada yang terus-terusan sampai ada yang ceramah di UGM gitu ya, ceramah di masjid UGM tapi isinya provokasi. Ya, itu ada sampai begitu ya. Iya, saya sebut nama Ferry Amsari. Saya baca lihat di YouTube. Dia ceramah tapi isinya ceramah di masjid UGM tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi.
Saya nggak ngerti juga kenapa adik saya satu ini sampai sebenci itu gitu. Saya baca di YouTube loh, saya lihat di YouTube. Terus teman saya bilang, nih saudaramu gitu, karena sama-sama orang Padang gitu. Kan. Nih saudaramu, masa khotbah di masjid ngomongin politik gitu. Terus saya bilang, ya dia kan aktivis, mungkin ke bawah gitu loh. Saya juga sering ketemu Ferry Amsari di berbagai debat gitu ya. Memang beliau keras sekali untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi kan begitu. Saya balas kan? Ya kan, saya balas juga. Adili dulu dirimu sendiri gitu, karena kamu juga ngomong nggak bener nih tentang Pak Jokowi. Kan bisa juga orang lain ngomong begitu terhadap dia. Ya kan? Dia sebagai akademisi, sebagai dosen kan ngapain sih sibuk di politik? Ngajar mahasiswa lah yang paling penting lebih dulu. Ajar dulu jadilah dosen yang baik, ajar dulu mahasiswanya. Jangan sibuk terus di politik. Kalau nggak masuk aja ke dalam politik jadi politisi. Pada saudara Joko Widodo, kalau memang ada orang besar, hai saudara Joko Widodo, buktikan. Kalau memang tidak ada bukti, maka wahai saudara Joko Widodo, minta maaf secara terbuka pada publik, cabut apa yang Anda katakan, dan saya anggap selesai. Masyarakat rendah justru semakin apa ya? Sebenarnya sangat sederhana logika masyarakat rendah itu. Kalau asli, tunjukkan ijazahmu Pak Jokowi, karena itu sudah Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Itu saja di kalangan rendah saya minum kopi. Kalau asli ya tunjukkan. Itu aja logikanya. Makanya saya bilang, saya di lapangan tuh ribuan orang temen ngopi. Itu aja statement mereka berulang. Beberapa sumber yang berbicara ini, yang dia dekat dengan kalangan parlemen ini, mengatakan bahwa sebetulnya parlemen itu sudah sepakat untuk memakzulkan Wapres. Konon katanya, parlemen sebetulnya sudah hampir bulat. Ada 1-2 yang sepakat dengan itu. Tetapi persoalannya, kalau dia digeser di tengah jalan, siapa yang menggantikan? Nah, sebetulnya yang menggantikan pun juga disebut-sebut sudah ada. Tidak jauh-jauh dari kaitannya dengan penguasa sebelumnya lah. Skenarionya kalau pemakzulan ini katakanlah misalnya sudah sukses, maka disodorkanlah nama A misalnya. Tapi ketika disodorkan nama A, tidak sepenuhnya sepakat. Ya sudah, kalau nggak A ya P misalnya. Betul banget dari A ke P. Ya kan suka-suka saya. Iya. Ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh, P nggak semuanya juga bisa bulat sepakat. Karena katanya kan semua pihak berharap ya kalau misalnya ini ya harus sepakat. Karena tidak sepakat, maka dicarilah figur yang cair, yang bisa diterima kanan, bisa diterima kiri. Ya katakanlah muncul sosok D misalnya. A, B, D. Alat pelindung diri. Muncullah D, itu sosok D yang perannya dia juga bagian dari inti yang dipercayalah ya sama presiden, kira-kira begitu. Namanya juga D kan dominan. Nah, D itu dekat.